Pagi. Dipotong, Mbak. Baik, selamat datang kepada acara webinar FWA Series yang kelima berjudul Pandemi, Layangan Putus, dan Kesehatan Mental. Webinar FWA Series merupakan rangkaian seminar online bagian dari implementasi program wellness dengan tujuan untuk meminimalisir efek negatif saat kita bekerja secara remote maupun saat di kantor. Acara ini dapat terlaksana atas kerjasama dari HC Technology and People Analysis, Telkom, Assessment Center Indonesia, Telkom Corporate University, Mbak Aza, suaranya ke mute. Oke, ke-mute ya. Baik. Saya ulangi lagi kalau gitu ya, Mas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Selamat datang pada acara webinar FWA Series kelima yang berjudul Pandemi, Layangan Putus, dan Kesehatan Mental. Webinar FWA Series merupakan rangkaian seminar online bagian dari implementasi program well-being dengan tujuan untuk meminimalisir efek negatif saat kita bekerja secara remote maupun saat di kantor. Nah, acara ini dapat terlaksana atas kerjasama dari HC Technology and People Analytics, YKS Telkom, Assessment Center Indonesia, Living in Telkom, Telkom Corporate University, serta Sri Kandi Telkom Group. Perkenalkan, saya Aza Maulidia dari YKS Telkom yang akan memandu kegiatan ini. Sebelumnya dimohon untuk para peserta yang hadir untuk mengisi presensi kehadiran yang linknya sudah di-share pada kolom chat. Dan juga untuk mengganti username menjadi format nama _. Baik, sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk menyapa narasumber dan juga beberapa tamu undangan yang telah hadir. Yang kami hormati, Bapak Aulia Iskandarsyah, MPSI, MSc, PhD, selaku narasumber. Yang kami hormati, Bapak Didi Haryadi, selaku VP HC Technology and People Analytics. Yang kami hormati, Ibu Karla Hapsari, selaku EVP Working Environment Management. Yang kami hormati, Dr. Rena Winasi, selaku OSM Promotive and Preventive YKS Telkom. Dan yang kami sayangi serta banggakan Bapak Ibu Telkomers, peserta webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan, memohon kesehatan, serta kelancaran acara ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Telkomers, selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh VP HC Technology and People Analytics. Pada yang kami hormati, Bapak Didi Haryadi, dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Aza. Yang saya hormati, Bapak Aulia Iskandarsyah, atau tadi saya dapat info, biasa dipanggil Kang Aulia ya, dari Unpad, yang telah berkenan hadir di siang hari ini sebagai narasumber pada acara webinar pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan para Telkomers yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi rekan-rekan, seperti yang kita ketahui, Telkom saat ini sebagai perusahaan sedang melakukan transformasi digital ya, yang berfokus pada 3 bisnis domainnya, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Serta juga telah menerapkan model kerja baru ya untuk mendukung proses transformasi tersebut, yaitu dengan flexible working arrangement. Pada tahun lalu di bulan Maret ya, tepatnya di 31 Maret 2021, FWA ini telah dicanangkan oleh CEO Telkom Group sebagai salah satu model kerja yang diimplementasikan di lingkungan Telkom Group.
Dan tujuannya diharapkan di tahun 2022 ini juga bisa mendukung program utama Telkom, yaitu Enhance Digital Capability and Business Performance for Sustainable Growth. Rekan-rekan, salah satu outcome yang diharapkan dalam implementasi FA ini tentunya tercipta well-being pada karyawan Telkom Group. Karena seperti kita ketahui dari benchmark, ya, jadi peningkatan well-being di perusahaan-perusahaan besar itu juga bisa meningkatkan produktivitas. Jadi harapannya dengan meningkatnya well-being ini juga bisa meningkatkan produktivitas dari karyawan-karyawan di Telkom Group. Dan hal ini juga sudah kita evaluasi melalui survei FAA yang kita lakukan di bulan Oktober tahun lalu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap well-being. Rekan-rekan, apabila kita mengacu kepada beberapa referensi, pengertian well-being itu sendiri adalah suatu keadaan atau yang bersifat multidimensional yang mengacu pada kondisi atau keadaan yang nyaman, sehat, sejahtera, dan bahagia. Di Telkom sendiri kita sudah merumuskan ya 7 dimensi well-being yang kita coba implementasikan, dan ini kita kombinasikan dengan work-life integration yang sudah kita ketahui ya 4R-nya Telkom, sehingga menghasilkan yang kita sebut Telkom Well-being Wheel. Jadi Telkom Well-being ini terdiri dari yang pertama itu olahraga yang menyangkut dengan cycle well-being, kemudian olah rasa yang menyangkut psychological dan environmental well-being, kemudian olah rasio yang menyangkut intelektual dan finansial well-being, serta olah ruh yang menyangkut spiritual dan social well-being. Nah, ketujuh dimensi tadi itu rencananya akan kita bahas ya melalui webinar series, dan pada kesempatan pertama ini akan disampaikan terkait dengan psychological well-being, di mana diharapkan para Telkomers dapat memiliki rasa yang kuat yang mendukung kemampuan diri untuk menjaga kesehatan mental, jadi mengenali, berbagi, dan bersikap baik pada diri sendiri pada saat menghadapi berbagai emosi, khususnya selama menjalani FA. Nah, kebetulan juga ya siang hari ini temanya cukup menarik ya terkait dengan pandemi, layangan putus, dan kesehatan mental. Nah, yang layangan putus ini infonya juga khusus ya dari Kang Aulil juga ya idenya. Jadi mudah-mudahan menarik dan juga bisa menambah informasi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan. Semoga acara ini dapat kita manfaatkan bersama sehingga kita semua di Telkom Group dapat merasakan lebih sejahtera yang berdampak pada produktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aza. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Didi. Rekan-rekan, sebelum mulai acaranya, marilah kita sama-sama untuk berfoto ya. Boleh untuk dibantu Mas Faza dipimpin untuk berfoto bersama. Ya, baik. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan jangan dulu ada yang chat ya, karena menghalangi yang di bawah. Mungkin untuk gayanya Mbak Asya gimana? Mungkin boleh gaya komando dulu ya, yang klasik dulu nih Mas. Ya, silakan. Yang tidak menggunakan masker silakan untuk tersenyum. Siap, 1, 2, 3. Ya. Oke, page kedua ditahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, mohon maaf ini ada yang chat masuk lagi menghalangi. Mohon untuk tidak chat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Ya. Saya ambil cepat saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hanya ada 8 slide. Ya, silakan Mbak Aza, sudah. Oke, terima kasih Mas Faza. Baik, Telkomers, sebelum materi dibawakan, acara akan saya serahkan untuk dipimpin oleh moderator dari Assessment Center Indonesia, pada Mbak Anggita Saridewi. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Aza untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi rekan-rekan Telkomers yang saat ini sudah meluangkan waktu ya berkumpul di Zoom ini. Senang sekali saya Anggita dari Unit Assessment Center Indonesia
dapat menjadi moderator dalam diskusi yang saya rasa akan sangat insightful ya hari ini. Oke. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Aza bahwa di diskusi kita hari ini topik yang mau kita angkat itu adalah pandemi layangan putus dan kesehatan mental. Apa ini hubungannya ya ketiga hal ini? Oke, oleh karena itu kami sudah mengundang salah satu expert di bidang kesehatan mental, yaitu Bapak Aulia Iskandarsyah, MPC, MSc, PhD psikolog, atau saya izin manggilnya pakai nama bekennya ya, Kang Aul. Selamat siang, Kang Aul. Selamat siang, Mbak Anggita. Selamat siang, iya. Kang, ini boleh saya perkenalkan sedikit ya, Kang Aul. Ini sedang menjabat sebagai Direktur HR di Universitas Pajajaran. Beliau juga aktif di banyak riset dan artikel ilmiah tentang medical psychology, health, and clinical psychology. Beliau telah menyelesaikan studinya S1, S2 profesi psikologi ya di Universitas Pajajaran, kemudian MSc in Health Science di Erasmus University Rotterdam, dan juga PhD di Medical Psychology VU University Amsterdam. Nah, di diskusi kali ini nanti Kang Aul akan memaparkan terlebih dahulu materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau nanti melalui chat Zoom gitu ya. Nanti kami akan bacakan, dan juga ada 3 penanya terbaik yang akan diberikan apresiasi berupa saldo link aja. Jadi boleh mulai kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di chat Zoom, nanti kita akan bacakan dan dijawab juga oleh Kang Aul. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kami undang Kang Aul untuk memaparkan materinya. Silakan Kang Aul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didi Haryadi selaku VP HC Technology and People Analytics yang hadir berkenan dan juga membuka acara. Kemudian Mbak Anggita selaku moderator yang akan menemani saya sampai dengan akhir diskusi ya Mbak ya. Kemudian juga Mbak Aza, partner di Yakes ya yang sudah lama bekerja sama untuk mengelola beberapa kegiatan di Telkom ataupun di Telkom Group, dan tentu saja yang kami banggakan para Bapak Ibu, disebutnya Telkomers ya, Telkomers yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya dan juga atas partisipasinya. Tentu saja mengajak webinar di tengah hari setelah makan siang, kemudian sudah 2 tahun pandemi, ini merupakan satu challenge tertentu ya, karena biasanya banyak pilihan untuk beraktivitas gitu ya, kemudian juga interest dan minat itu setelah 2 tahun menjadi bervariasi gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul di forum yang kita banggakan ini, yaitu di acara webinar FWA Series untuk diskusi gitu ya, untuk diskusi terkait dengan bagaimana sih tadi arahan Pak Didi terkait kita menyikapi beberapa hal terkait dengan pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun, kemudian kita sebagai employee gimana caranya agar tetap sehat mental, agar tetap well-being. Tentu saja nanti dalam diskusi saya persilahkan nanti bertanya, boleh open mic dan segala rupa nanti akan dipandu oleh Mbak Anggita ya. Tapi saya mohon izin untuk menyampaikan teaser ya, ini sebetulnya teaser ya Mbak Anggita ya, saya sampaikan beberapa hal gitu. Mungkin begitu mendengar judulnya, ini orang berpikir gitu, apa yang mau disampaikan ya? Apa hubungannya antara pandemi, layangan putus, dan kesehatan mental? Ya, orang-orang juga bertanya, ya saya bilang we'll see, kita lihat apa yang akan kita bahas gitu ya. Nah, baik, saya akan share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik. Sudah terlihat ya, saya kira. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira perkenalan saya sudah disampaikan bahwa background saya adalah health psychologist, maka kita akan diskusi
terkait dengan bagaimana kesehatan yang paripurna meliputi kesehatan fisik, kesehatan psikologis, kesehatan secara sosial, dan juga sehat secara spiritual. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu apa yang pertama kita sampaikan tadi. Ya. Kira-kira ketika mendengar pandemi COVID-19, semenjak Mei 2020, ketika WHO mengatakan bahwa itu adalah pandemi, apa sih yang terjadi? Dan ternyata di awal 2022 itu ada fenomena yang cukup menarik. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia pun ada sesuatu yang happening dan meresahkan sebetulnya. Ya, meresahkan ini bisa jadi dari beberapa pihak ya, meresahkan ibu-ibu sebetulnya, ya, meresahkan ibu-ibu gitu ya. Jadi ternyata ada serial yang namanya Layangan Putus yang tadinya premium di tayangan di salah satu penyedia online entertainment ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin cerita terkait dengan dua fenomena yang sebetulnya akan kita selalu hadapi dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam kehidupan selama 2 tahun ini, tapi kedepannya mungkin akan seperti ini. Ini update data terakhir per 22 Februari, berarti 1 hari yang lalu ya Bapak-Ibu sekalian. Bahwa Indonesia ini masuk ke dalam gelombang 3 dengan adanya varian Omicron yang masuk dan juga ternyata spread out cepat sekali, lebih infectious dari sebelumnya, walaupun kalau dilihat dari tingkat mortality itu masih lebih tinggi Delta. Tapi kalau lihat dari kasus, ternyata sampai dengan sekarang itu bertambah terus, masih terus bertambah. Banyak yang terkonfirmasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat apa sih sebetulnya yang kita hayati dari pandemi COVID-19 dengan adanya varian yang terbaru, itu Omicron, sebelumnya ada Delta, dan lain sebagainya. Pertama, kita dihadapkan kepada satu hal yang datang secara tiba-tiba. Kita nggak pernah prediksi. Kita nggak pernah punya ekspektasi apapun terkait hal ini. Maka musibah datang tiba-tiba dan ternyata merubah semua lini kehidupan secara drastis. Saya tidak akan bicara lagi apa itu pandemi, tapi bicara bagaimana dampak psikososio dan biological serta spiritual effect terhadap manusianya. Ternyata perubahan ini berubah secara drastis. Mulai dari seseorang yang memiliki pekerjaan tiba-tiba tidak punya pekerjaan, tapi di samping itu juga ada perubahan-perubahan yang drastis. Orang yang tidak percaya kepada dunia digital, sekarang percaya pada dunia digital. Orang yang tadinya tidak mau belajar digital, pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya, sekarang dituntut harus berubah dan bertransformasi. Termasuk juga dulu, orang berpikir apakah mungkin bekerja remote terus-terusan. Nah, sekarang diaturlah flexible working arrangement. Nah, berikutnya, fenomena COVID-19 ini membuat dunia menjadi serba tidak pasti. Para Telkomers, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu yakin kalau Omicron ini sudah tidak ada akan hilang pandeminya? Mungkin tidak. Akan tumbuh varian-varian baru. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang namanya makhluk hidup itu survival of the fittest. Akan bertahan seperti halnya kita. Seperti halnya spesies kita. Kita yang bertahan adalah kita-kita yang bisa menyesuaikan diri dan tough menghadapi dingin, panas, kelaparan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus siap menghadapi perubahan yang radikal, karena dunia tidak akan pernah mundur. Saya sangat yakin bahwa ke depannya tidak akan pernah kembali lagi ada yang namanya fixed work from home atau fixed work from office. Semuanya nanti akan bergerak ke flexibility. Nah, sehingga adanya badai Omicron ini, adanya badai Delta sebelumnya di gelombang kedua, dan yang gelombang pertama masuk, itu menimbulkan kerugian banyak. Ada itu kerugian jiwa, material, secara finansial,
psikologis, dan sosial. Sehingga ini pun memberikan gangguan kecemasan secara mental kepada siapa? Kepada kita-kita. Yang paling mungkin adalah gejala cemas, khawatir, sedih, marah, dan lain sebagainya. Itu adalah gejala yang paling common muncul di fenomena pandemi ini. Even itu sudah 2 tahun kita berjalan. Gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fenomena menarik lainnya adalah fenomena adanya layangan putus. Sinetron yang sebetulnya tadinya berasal dari cerita seseorang yang mengaku mengalami hal ini, kemudian dituangkan di website gitu ya, dan kemudian dikemas dalam bentuk suatu sinetron. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita hayati apakah kejadian pandemi COVID-19 dengan badai yang terjadi pada intriks yang terjadi dalam sinetron ataupun ya sinetron ya bisa dibilang serial, layangan putus itu sama atau tidak? Kalau dilihat, ternyata ini pun terjadi secara tiba-tiba. Bagaimana seseorang yang tadinya kita percaya, seseorang yang sangat slick, seseorang yang sangat spiritualis gitu ya, seorang yang penyayang pada anaknya, perhatian, kemudian tiba-tiba berubah dan tiba-tiba hilang begitu saja. Sehingga ini merubah kehidupan secara drastis juga. Yang tadinya kita butuh shoulders to cry on, dia selalu ada. Kemudian tiba-tiba dia sama orang lain dan entah ada di mana. Nah, kemudian kejadian ini pun membuat seolah-olah dunia ini nggak ada yang dipercaya lagi. Kenapa? Karena orang yang paling kita percaya saja itu mengkhianati kita. Bagaimana cara kita percaya sama orang lain? Nah, ternyata ini pun sama ya Bapak Ibu sekalian. Sinetron ini berdampak cukup kuat pada ibu-ibu terutama ya. Jadi ibu-ibu mulai gerakan baca WA ya. Jadi GBA ya, GBW mulai gerakan baca WA, niliat dan lain sebagainya, takut gitu ya. Udah gitu menyampaikan beberapa hal gitu ya. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang lumrah gitu ya. Ya mungkin saja gitu jadi terinsight ya. Dan bapak-bapak mulai insecure juga ya. Tapi kalau yang tidak bersalah, bahkan untuk yang tidak bersalah sekalipun kalau ditanya-tanya, ya jadi nggak enak juga ya. Gitu. Nah, berikutnya, bagaimana hal ini pun perubahan yang terjadi di keluarga ini, di intriksnya sama menimbulkan kerugian secara material, psikologis, dan sosial. Dan yang jelas ini mengganggu kesehatan mental, kecemasan, muncul kecewaan, khawatir, sedih, marah, dan lain sebagainya. Sehingga figur Kikan yang ada di situ gitu ya, kemudian tokoh yang ada di situ diaduk-aduk emosinya dikarenakan dia menghadapi beberapa hal yang memang dia tidak prediksi, terjadi secara tiba-tiba, dan itu hal yang sangat menyakitkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lihat apa kesamaan dari fenomena ini sebetulnya. Satu fenomena pandemi, satu fenomena yang terjadi pada serial layangan putus. Dua-duanya memberikan kepada kita informasi atau take home message bahwa manusia itu sangat mudah dihadapkan pada situasi yang tidak menentu dan tiba-tiba yang dampaknya akan menabrak keras pada diri kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi secara psychological perspektif, dari perspektif psikologis, kita bukan melihat ini adalah sesuatu yang jauh berbeda, tapi melihat bahwa dari secara psychological impact itu memiliki kesamaan sebetulnya. Dua peristiwa yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, saya akan kembali mungkin yang sudah membaca di tahun 2001, Dewi Lestari atau Di ya, itu punya tulisan Supernova yang itu banyak sekali, itu zaman 2001 ya zaman saya kuliah ya. Jadi banyak yang dibaca. Salah satu quotes yang paling terkenal di buku itu dikatakan bahwa hidup kita ini penuh dengan pilihan.
banyak orang berusaha mencari makna hidup, namun hanya sedikit yang menikmati kehidupan itu sendiri. Ini menurut saya satu perenungan yang sangat dalam buat kita semua. Bahwa ketika pandemi, ketika dihadapkan pada situasi ya seperti Kinan gitu ya, itu adalah pilihan. Kita mau milih apa sebetulnya? Karena manusia pada dasarnya harus memilih. Makanya ada ungkapan kalau René Descartes mengatakan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi pada hakikatnya adalah opto ergo sum. Aku memilih maka aku ada. Karena saya memilih untuk menghadiri webinar ini, maka dari itu saya ada di sini. Ketika tidak memilih, maka saya tidak ada. Secara eksistensial, kita itu ada karena pilihan kita. Termasuk Bapak Ibu, para Telkomers, memilih untuk berkarya di Telkom, itu adalah suatu pilihan. Apakah ada yang memaksa? Apakah di bawah senapan? Memilih bekerja di Telkom? Tentu tidak. Orang perjanjian kerja, pemberkasan semuanya di atas materi dan semuanya disampaikan secara sadar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi situasi yang tidak tentu, situasi kalau zaman sekarang adanya situasi yang sifatnya VUCA gitu ya, ada volatile, ada dan uncertainty dan segala rupa. Orang itu banyak mencari makna hidupnya. Namun hanya sedikit yang menikmati kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, hati-hati, kita harus punya strategi. Pilihan kita harus kita renungkan dengan baik-baik, apakah ini pilihan yang memang paling tepat? Atau ini bukan pilihan yang paling tepat? Contohnya, ketika pandemi sekarang ini, orang banyak memilih mungkin saja dia tidak pernah keluar rumah. Tapi kebayang, kesehatan mentalnya akan keganggu ketika seseorang sudah lebih dari 2 tahun nggak pernah keluar rumah. Tidak bertemu orang, tidak mau ketemu orang, takut, dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan. Tapi ada juga orang yang memilih, saya akan beraktivitas agar saya tetap sehat mental, tapi kemudian dia mengatakan bahwa ya saya harus punya siap-siap karena saya berisiko akan mungkin terpapar atau akan mungkin terinfeksi. Jadi poin yang ada di sini adalah hidup kita adalah pilihan sebetulnya. Kesehatan mental kita adalah pilihan. Kesejahteraan kita adalah pilihan. Tidak disebabkan oleh orang lain. Kita yang memegang kontrol dan memegang kendali terhadap pilihan-pilihan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya contohkan yang mempengaruhi pilihan adalah kacamata. Bukan berarti kacamata yang saya pegang ini ya Bapak Ibu, bukan kacamata yang saya pakai. Tapi kacamata yang ada di kepala kita, yaitu disebutnya framework of thinking atau skema kognitif yang ada dalam diri kita. Kita mau melihat segala sesuatu itu menjadi apa sebetulnya. Jadi, suatu peristiwa, kejadian, orang, benda, situasi, itu dipandang berbeda-beda tergantung dari kacamata yang kita pakai. Kita mau pakai kacamata yang seperti apa? Saya contohkan misalkan, tadi disampaikan oleh Pak Didi, adalah terkait dengan pandemi mengharuskan kita melakukan flexible working arrangement. Ini kita mau lihat sebagai apa? Kita punya 2 opsi. Misal, kita pakai kacamata yang pertama, kita melihat bahwa ini adalah waktu kerja menjadi tidak pasti. Kenapa? Karena menjadi 247. Kapanpun, borderless, timeless, dan bisa lintas dengan komunikasi, dibikin WA group sejubel-jubel gitu, banyak dimanapun dan lain sebagainya. Kemudian, load kerja menjadi bertambah. Kenapa? Karena komunikasi tanpa batas.
Bisa dikontak kapan aja, malam dikontak, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan, saya flexible working arrangement, tapi kemudian bagaimana saya diukur? Apakah betul hanya performa saja? Karena misalkan untuk ukuran-ukuran pegawai, untuk key performance indicators, memang iya ada. Tapi misalkan untuk PNS atau tenaga kerja yang lain, itu ada indikator-indikator keperilakuan yang juga harus dinilai. Misalkan kondite, integritas, kepatuhan, disiplin, dan lain sebagainya. Tidak hanya berbasis output. Apakah betul? Pokoknya nyampe sekian aja target. Nggak peduli mau jungkir balik, mau halal, mau haram, nggak peduli. Yang penting dapat. Nggak gitu juga kan? Nah berikutnya, komitmen kerja tidak bisa diukur jadinya. Kenapa? Karena flexible working arrangement. Jadi disuruh meeting, disampaikan, wah saya lagi remote, nggak bisa nih, saya nggak bisa meeting. Gitu. Kemudian, bisa saja kita melihat opsi pertama ini bahwa working arrangement dengan flexible time itu melelahkan dan membuat frustrasi dan yang lain-lain. Tapi bisa saja, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat bahwa yang namanya flexible working arrangement adalah opportunity. Untuk apa? Kesempatan kita untuk multitasking sebetulnya. Kita bisa belajar sambil bekerja dan mempelajari hal-hal baru tanpa ada harus physical mobility. Contohnya, dulu di universitas saja, kalau konsep internationalization artinya inbound atau outbound. Inbound itu mendatangkan orang luar ke dalam, ke Indonesia, atau outbound orang Indonesia yang bepergian keluar. Sekarang konsep itu sudah berubah. Disebutnya internationalization from home. Dengan apa? Dengan virtual mobility. Kita bisa Zoom kapan saja, bisa menggunakan platform yang digital apa saja, dengan di negara di belahan manapun. Jadi, sebetulnya ini bisa dilihat sebagai working opportunity. Kemudian, kalau kita siasati dan kita lihat bahwa flexible working arrangement mungkin saja akan menumbuhkan self-directed learning or self-directed working. Artinya, motivasinya itu muncul dari dalam diri, disebutnya intrinsic motivation, motivasi dalam diri, bukan extrinsic motivation. Artinya, kita bekerja karena kita ingin menunjukkan performa kerja kita, bukan karena ada atasan yang mengawasi kita. Sebetulnya. Kemudian yang berikutnya mungkin saja ini mematangkan dan membuat kita punya skills dalam time management sehingga kita anggap bahwa selama 2 tahun dengan metode work from home, work from office, atau mix, atau hybrid, atau kemudian dengan bahasa yang tadi disampaikan adalah flexible working arrangement, mungkin saja itu adalah lahan kita untuk belajar time management. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengerucut sekarang terkait dengan kesehatan mental. Jadi, situasi yang tadi, entah itu yang sifatnya situasi global atau situasi yang mikro. Jadi mungkin makro, mungkin mikro. Makro itu pandemi ya makro. Mikro itu yang terjadi di dalam keluarganya Mas Aris dan Kinan. Itu terjadi di keluarga, tapi ternyata dampaknya secara psikologis hampir mirip. Bagaimana kita akan melihat dan kacamata mana yang akan kita pakai? Karena kacamata yang akan kita pakai itu akan menentukan kesehatan mental kita. Disebutkan di sini, saya tidak akan bicara apakah anxiety, apakah depresi, apakah stres itu orang sehat mental atau tidak. Kita baca definisi sehat mental dari WHO. Bahwa yang namanya sehat mental adalah kondisi sejahtera. Sejahtera ya Bapak Ibu, sejahtera. Di mana individu itu mengetahui kemampuan dirinya, bisa menyesuaikan diri dengan situasi stressful dalam hidup secara normal, tetap produktif,
dan bermanfaat dan juga berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi yang namanya sehat mental, Bapak Ibu, bukan berarti orang tersebut tidak mengalami sama sekali stres, tidak. Atau bukan yang tidak pernah cemas, tidak. Justru kalau mau ujian, harus ada kecemasan. Kalau dihadapkan situasi yang baru, harus ada kecemasan. Kita bersalah, harus ada kecemasan. Ada guilty feeling. Kalau nggak ada, justru aneh. Namun, yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi di awal, bahwa underline-nya adalah well-being, sejahtera. Ini adalah hidup. Hidup ini banyak pilihan, banyak konsekuensi logis, sehingga kadang-kadang kita up and down dalam hidup ini. Tapi secara general, status kesehatan kita itu harus sejahtera. Contoh, mungkin kita pernah hilang sendal, tapi hidup kita tetap sejahtera, benar nggak? Apakah kita hilang sendal terus dunia runtuh? Mungkin kita pernah putus pacar, benar nggak? Tapi apakah dunia kita runtuh? Tidak. Dan kita bisa pakai dua kacamata. Bapak Ibu bisa ikut kacamatanya Raisa atau bisa ikut kacamatanya Afgan. Kalau Raisa bilangnya itu mantan terindah kan? Kalau Afgan, jodoh pasti bertemu lagi kan? Jadi itu boleh-boleh aja gitu. Makanya ada yang bilang jangan bilang mantan gitu ya. Bilangnya adalah alumni biar bisa reunian katanya gitu ya. Jadi mungkin aja kita melihat sesuatu itu dengan kacamata yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi yang jelas kita harus sejahtera, ngeh dengan ability kita, bisa menyesuaikan dengan normal, bekerja tetap produktif, dan bermanfaat, serta berkontribusi terhadap masyarakat, organisasi, atau keluarga kita. Ini ya, jangan sampai terganggu. Kalau sudah ada gangguan di sini, dalam artian gini, Bapak Ibu boleh stres, tapi elemen-elemen yang ada dalam kesehatan mental ini jangan terganggu. Artinya gini, Bapak Ibu boleh stres, tapi kalau sudah stres itu mengganggu produktivitas, berarti Bapak Ibu udah mulai terganggu kesehatan mentalnya. Artinya yang biasa menghasilkan pekerjaan 100, kemudian jadi cuma 50. Itu terganggu produktivitasnya. Nah, berikutnya. Ini ada beberapa tips yang saya coba ramu terkait dengan ketidakpastian dulu. Karena ketidakpastian itu adalah satu keniscayaan. Jadi hal yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya ketika kita menghadapi ketidakpastian? Resep yang pertama, kalau menurut saya, adalah jangan menyangkal. Jangan denial. Karena penyangkalan itu panjang. Kenapa? Kita ini hidup di dunia penuh tantangan. Contohnya begini, ketika ada virus yang namanya COVID-19, kita jangan menyangkal bahwa virus itu tidak ada. Virus itu ada. Berbahaya? Iya. Kita sampaikan. Bahwa virus itu ada, berbahaya. Kenapa? Realitas, maka itu menghambat kita untuk pulih, untuk belajar sesuatu yang baru, untuk berkembang, dan menjadi lebih baik. Tadi contohnya, kalau kita putus pacar, tidak mengaku bahwa kita sudah putus. Kebayang kan? Kalau kita sudah pensiun, tapi tidak mengaku sudah pensiun. Saya punya beberapa kasus, sudah purna tugas, sudah purna bakti, tapi tetap datang ke kantor. Datang ke kantor, turun dari mobil di parkiran, cuma keliling-keliling sampai jam 10 cari makan, pulang lagi. Karena dia sudah terbiasa dengan rutinitas, dan ternyata dia belum bisa menerima bahwa ini adalah masa retirement saya. Jadi resep yang pertama,
untuk menghadapi ketidakpastian adalah jangan menyangkal. Artinya, hadapi. Betul seperti itu. Yang kedua adalah investasikan waktu dan sumber daya Anda pada diri sendiri. Jangan mikirin orang. Fokus pada diri sendiri. Karena sumber daya yang dimiliki saat ini yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Yang akan berhasil menghadapi segala sesuatu adalah diri Anda sendiri. Jadi jangan sibuk ngegibahin orang. Jangan sibuk ngekepoin orang. Jangan sibuk ngejulidin orang. Iya kan? Kalau orang sekarang lihat Instagram, sebetulnya untuk ngejulidin orang ya, atau untuk ngapain orang gitu sebetulnya, untuk melihat oh rame lah gimana. Bukan untuk mengekspresikan dan untuk menginvestasikan pada sumber daya yang dimiliki. Jadi di era ketidakpastian, saya mengajak bahwa yuk fokus sama diri sendiri. Fokus dengan apa yang kita miliki dan apa yang akan kita kembangkan serta apa yang akan kita lakukan. Karena investasi terbaik adalah kita sendiri. Aset yang terbesar itu adalah kita sendiri. Berikutnya adalah fokus pada here and now. Di sini dan saat ini. Di era ketidakpastian, Bapak-Ibu sekalian, kita ini tergoda untuk berpikir skenario terburuk. Skenario terburuk dari pandemi apa sih? Kenapa? Kan kayak di film Korea kan? All of Us is Dead kan? Benar nggak sih? Betul, betul Kang. Betul kan? Jadi kepala kita itu penuh gitu. Aduh gimana kalau besok? Gimana kalau besok? Hari ini, sekarang. Bahkan di teologi Islam, jika besok mau kiamat, menemukan satu biji yang bisa ditanamkan, tanamkan. Gitu. Nah, jadi fokus kepada here and now itu akan membuat kita bisa memiliki perasaan bahwa kita punya kendali terhadap situasi sekarang. Karena semakin kita berpikir the worst case scenario yang akan terjadi, coba berpikir begini ya, waduh, gimana ya kalau pandemi ini nggak pernah hilang gitu. Menurut saya memang tidak akan hilang. Pandemi ini akan berubah jadi endemi. Jadi orang nanti kalau COVID ya kayak flu biasa. Dan sudah ada obatnya. Nggak jadi masalah. Seperti halnya zaman dulu. Orang kolera, orang disentri, orang mungkin tifus, itu kalau terkena meninggal. Gitu. Kenapa? Karena belum ada antisipasinya. Bahkan kalau Tuhan menghendaki, seperti halnya Spanish flu, itu 2 tahun, di tahun 40-an, itu ada Spanish flu. Dan itu sama juga, membuat orang wafat banyak sekali di belahan dunia. Tapi dalam tempo 2 tahun, tiba-tiba hilang gitu saja. Nggak ada. Nah, kita jangan terlalu berpikir, aduh nanti bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Yang ada sekarang lakukan. Itu yang dibilang. Ada peribahasa begini ya. The one who doesn't row have time to rock the boat. Jadi orang yang nggak ikut ngedayung, yang paling mungkin dia ngegoncang kapal. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bekerja here and now, kita ngedayung, energi kita dan sumber daya kita fokus untuk sekarang. Gitu. Tidak ada berpikiran untuk berpikir lain-lain. Nah, jadi di hadapan kita situasi ketidakpastian, maka kita coba untuk fokus ke here and now. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, langkah yang keempat dalam menghadapi ketidakpastian adalah jangan berharap diselamatkan orang lain. Ini bukan bicara bahwa Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan segala rupa. Nggak jadi masalah sebetulnya. Artinya gini, jika Bapak Ibu merasa perlu bantuan psikolog untuk konsultasi, nggak jadi masalah.
untuk konsultasi ke profesional. Tapi yang saya maksud di sini adalah kenapa jangan berharap diselamatkan orang lain, karena mental set kita itu berbeda. Coba saya ingin Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu dilatih jadi SARS yang mampu save and rescuing orang. Ketika ada bencana, maka Bapak Ibu punya confidence level yang lebih tinggi daripada orang lain, benar nggak? Bapak Ibu akan mencoba menolong orang lain, dan sikap mentalnya beda dibandingkan dengan orang yang merasa bahwa aduh saya korban. Jadi ini bicara soal jangan berharap diselamatkan orang lain, ini bukan berarti segala sesuatu harus diselesaikan sendiri. Tidak, ini terkait dengan mental set. Kita harus punya mental set. Kita ini ada rescuer, bukan orang yang diselamatkan. Seperti halnya orang itu, kalau kita bayar zakat, itu kan lebih pede dibandingkan muzaki. Ya, mustahik dibandingkan mustahik. Orang yang muzaki, yang membayar pajak itu lebih, yang membayar zakat itu lebih pede gitu, lebih enak gitu. Sikap mentalnya itu berbeda. Ya. Dan yang kelima yaitu dalam ketidakpastian, dalam chaos gitu ya. Yang paling mungkin kita lakukan adalah mencari makna. Makna ini adalah penilaian secara intelektual dan emosional sejauh mana kita merasa hidup kita memiliki tujuan hidup dan dampak. Jadi memang mungkin situasi ketidakpastian ini membuat kita merasa bahwa apakah ini akan kita hadapi dengan baik atau tidak. Tapi kembali ke makna. Kalau kita punya makna bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk umatnya atau untuk orang lain. Maka dari itu, ketika kita bekerja, maka paling tidak saya jangan jadi bagian masalah orang lain gitu. Saya paling tidak jadi bagian solusi terhadap masalah. Itu adalah makna. Maka ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, kita akan bisa punya sikap mental yang lebih baik. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya cek baik. Nah, salah satu yang menentukan kita untuk bisa tetap sehat mental dan punya ketahanan, ada yang namanya resiliensi. Resiliensi itu kalau bisa dibilang adalah ketahanan. Gitu ya. The only option I found is Cullowhee Creek in Oregon. Kenapa Siri saya nyala kepencet? Baik. Berikutnya adalah resiliensi tadi saya sampaikan. Resiliensi tadi adalah kemampuan untuk menahan kesulitan dan bangkit kembali dari peristiwa kehidupan yang sulit. Jadi Bapak Ibu, kualitas orang itu tidak dinilai dari jumlah kesuksesannya, tapi dari seberapa bisa dia bangkit dari kegagalan. Itu kita lihat kualitas orang. Nah, resiliensi ini adalah karakter pribadi kita yang akan membuat kita akan menjadi tangguh. Ya. Tapi bukan berarti menjadi tangguh itu bukan berarti menjadi orang yang nggak pernah stres. Bukan menjadi orang yang nggak pernah punya gejolak emosi, bukan jadi orang yang nggak pernah punya penderitaan. Kata siapa? Bahkan Sokrates mengatakan, filsuf Yunani kuno, Sokrates mengatakan bahwa jika luka itu tidak akan membunuh kamu, maka harusnya kamu menjadi lebih kuat karena punya luka. Tapi kita harus belajar gitu. Jangan sampai kejadian terluka dengan hal yang sama gitu. Itu ketangguhan dan resiliensi. Sehingga beberapa orang menyamakan ketahanan mental ini dengan ketangguhan mental. Jadi resiliensi ini menyamakan dengan ketangguhan mental yang menjadi penentu status kesehatan mental seseorang. Bapak Ibu sekalian, di era pandemi
atau kayak di era, atau bukan di era ya, di era pandemi sekarang, Omikron masih merajalela, kemudian situasi yang dialami misal seperti di sinetron Layangan Putus, kita nggak bisa berharap sesuatu miracles itu datang. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat pertahanan diri dan ketahanan kita. Dengan apa? Dengan hidup sehat, dengan vaksinasi, dengan mengendalikan diri, dan melakukan kendali-kendali yang lain. Kenapa? Karena mau nggak mau, virus itu akan tetap ada tadi. Dan tantangan itu akan tetap ada, apapun itu. Maka dari itu, hal yang ingin saya sampaikan, message yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya ketahanan diri atau resiliensi. Itu yang harus kita tingkatkan dan harus kita kuatkan. Kenapa? Karena ini akan menentukan bagaimana kekuatan kita dalam menahan kesulitan dan bangkit kembali setelah keterpurukan atau kegagalan. Jadi kalau orang yang tidak memiliki resiliensi bagus, maka ketika sudah gagal, mungkin saja dia nggak kembali. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bukan karena gagal. Sekali terus sukses, tidak. Bahkan kalau bisa dilihat, Thomas Alva Edison untuk menemukan lampu pijar, itu ribuan kali dia melakukan eksperimen. Tapi tiap ditanya, dia hanya mengatakan, saya menemukan sekian ribu kali cara yang salah. Belum menemukan cara yang benar. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya mentalitas yang kuat, dia punya resiliensi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian, dalam menghadapi tantangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana indikator dari resilience itu ya? Indikator dari resilience. Jadi kalau indikator dari resilience, saya tidak akan bahas satu persatu, tapi ini ada di framework-nya Canars and Davidson yang mengatakan bahwa saya bahas beberapa hal aja. Misalkan, orang yang punya resiliensi, indikatornya apa? Pertama adalah mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi kalau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, dia mungkin bukan orang yang punya resiliensi bagus. Kemudian dia punya close and secure relationship. Kenapa? Karena social support, keluarga yang utuh, dan keluarga yang harmonis itu merupakan pertahanan terakhir. Dari segi spiritual juga demikian. Sometimes faith or God can help. Jadi spiritualitas itu kadang-kadang menolong. Tatkala rasionalitas kita sebagai manusia terbatas, maka yang bisa menolong adalah kepercayaan kita terhadap hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini ada 25. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ngukur, nanti kita bisa lihat, kita bisa sampaikan kuesionernya, kita bisa sampaikan bahwa untuk aspek mana Bapak Ibu kuat, untuk aspek mana Bapak Ibu belum sekuat itu. Misal, untuk poin nomor 12. When things look hopeless, I don't give up. Ketika kita dihadapkan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, tapi kita nggak menyerah. Apakah sikap mental kita selalu begitu? Orang yang punya resiliensi adalah orang never give up, never surrender. Dia akan terus berusaha meskipun itu terlihat sulit. Ya. Nah, kita bisa lihat beberapa hal di sini. Apakah dia itu not easily discouraged by failures, artinya not easily discouraged by failure itu jika gagal itu nggak langsung ambruk. Jadi jika gagal tidak serta-merta dia akan merasa bahwa oh berarti dunia saya hancur gitu. Tidak begitu. Tapi dia akan mampu untuk kembali dan bounce back. Nah, kemudian orang yang resilient, kalau saya loncat ke nomor 25, yaitu pride in your achievement.
Jadi salah satu indikator orang yang punya resiliensi adalah juga orang yang menghargai atas prestasi diri. Artinya Bapak Ibu, jangan terlalu mengkritik diri. Jangan terlalu membuat standar yang impossible buat diri. Karena jika Bapak Ibu punya kebanggaan terhadap diri, punya kepercayaan terhadap diri, punya kepercayaan terhadap prestasi yang akan kita lakukan, atau yang sudah kita lakukan, itu akan menambah kepercayaan diri dan juga keyakinan pada kemampuan kita sendiri. Pada umumnya ini ada 25 lah ya, indikator terkait dengan orang yang resiliensi itu yang kayak gimana sih sebetulnya. Ini nanti kita akan diskusikan ya, kalau ada pertanyaan. Nah, untuk menutup, saya kira pas ya waktunya untuk menutup ini, bahwa pada saat seseorang menghadapi situasi tidak pasti, menekan dan membahayakan, resiliensi akan menjadi faktor penentu apakah seseorang akan bisa bertahan, berhasil, dan juga tetap sehat mental. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Terakhir ya, terima kasih. Saya bawa Anda kepada Dosia ya untuk terakhir. Terima kasih. Saya kira saya kembalikan ke Mbak Anggita. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Kang Aul untuk pemaparan materinya. Jujur banyak banget pertanyaan Kang Aul. Tapi ini kita coba cicil satu persatu. Kemudian kalau ada yang sama, izin saya gabung-gabung ya. Ini saya langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Cuma karena di chat Zoom sudah banyak, jadi saya bacakan yang ada di chat Zoom dulu. Baik. Agak acak, mohon maaf. Jadi ya, kita lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Mbak Andin. Izin bertanya Kang Aul, bagaimana sih menyelaraskan tim yang punya pandangan terhadap pandemi itu yang beda-beda gitu ya, supaya tetap tujuan timnya tercapai walaupun pandangan terkait pandeminya ini beda-beda gitu. Itu dulu. Atau bacakan satu-satu atau? Satu-satu aja Mbak. Oke, takut lupa ya. Siap-siap, boleh. Silakan dijawab Kang. Bagaimana cara menyamakan tim yang persepsinya terhadap pandemi berbeda-beda? Ya. Saya kembali ke keinginan untuk menyamakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kapan kita harus memiliki kesamaan makna? Yaitu ketika kita punya tujuan bersama. Jadi, kalau kita merasa di perahu yang sama, sudah seharusnya kita mencoba untuk melakukan inisiasi dan inisiatif mencoba mengintegrasikan pandangan kita terarah pada tujuan yang sama. Nah, jadi Mbak Anggita, mau nggak mau, untuk menyamakan itu harus diolah dan diproses. Tidak bisa dengan webinar. Harus bertemu dan dilakukan dinamika kelompok untuk diberikan simulasi kepada mereka, ditanya, didiskusikan, kira-kira apa yang beda, apa yang sama. Kalau kita masih merasa bahwa kita dalam satu perahu. Iya kan? Gitu. Karena kalau tidak, nanti kita akan dihadapkan pada situasi 4 pilihan Mbak Anggita. Kayak misalkan kalau saya sama Mbak Anggita, beda persepsi. Mau digimanakan? Saya sama Mbak Anggita satu tujuan nggak? Kita harus ngobrol. Kita punya visi yang sama nggak? Dan kita merasa di perahu yang sama nggak? Sehingga nantinya kita bisa menganalisis akan ada 4 kuadran. I am okay, you are okay. I am okay, you are not okay. I am not okay, you are okay. Dan kedua dari kita, not okay. Nah, kita harus lihat kira-kira yang mana yang terjadi sekarang dengan perbedaan persepsi ini. Apakah kebanyakan I am not okay, you are okay gitu.
berarti ada sesuatu, value saya, persepsi saya yang nggak sejalan sebetulnya kan? Dan menurut saya itu harus diolah. Mungkin pimpinan divisinya, pimpinan timnya, silahkan untuk diolah. Jangan dibiarkan. Karena semakin lama itu dibiarkan, kalau misalnya nih, Mbak Anggita dengan saya sudah terbiasa, I am okay, you are not okay, dan Mbak Anggita mentolerir kondisi tidak nyaman ini, maka sampai kapanpun itu akan terjadi. Karena dibiarkan, tidak diolah. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk menyatukan, menyamakan persepsi? Ya kita harus olah. Kita pertemukan dalam media tertentu dan kita coba sinkronisasi dan harmonisasikan apa yang sama atau yang berbeda. Tapi tujuannya adalah satu, untuk mencapai visi dan tujuan dari organisasi. Sama enggak visinya? Jangan-jangan visinya berbeda. Gitu. Gitu ya, Mbak Anggita. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Andin. Jadi perlu ketemu dulu nih di timnya membicarakan bareng-bareng 4 kuadran gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Raya Ambara 930405. Izin bertanya Kang, di masa pandemi ini banyak perusahaan menerapkan FWA atau Flexible Working Arrangement, dan ini ada case nih, kasus ekstrim di perusahaan-perusahaan IT di Cina yang menerapkan sistem 996 work hours. Jadi kalau saya tadi sekilas googling, dari 996 sistem itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, kemudian 6 hari kerja, jadi 6 working days. Membuat bayang-bayang negatif seluruh pekerja di dunia yang melakukan FWA. Mohon tips Kang, bagaimana cara menjaga kesehatan mental di era pandemi ini dan bagaimana kesan Kang Aul terhadap sistem 996 ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggita. Jadi begini, saya kembalikan kepada yang saya sampaikan di awal tadi. Pada saat kita dihadapkan pada situasi ketidakpastian, maka kita akan bicara soal bagaimana kita memaknai pekerjaan dalam hidup ini. Apakah pekerjaan itu selamanya? Apakah pekerjaan itu satu-satunya peran kita? Dan Mbak Anggita harus bedakan konteksnya di China sama di Indonesia. Saya punya teman profesor dari Zhejiang University di Cina, mereka sempat ke saya bertanya, Aulia, di Indonesia kok banyak motivator ya? Di China itu nggak ada motivator. Kenapa? Orang itu memang dari lahir harus sudah berjuang. Kenapa? Masyarakatnya banyak, kalau kamu diam aja nggak dapat uang, nggak bisa hidup. Bahkan anak-anak muda yang baru nikah, itu nggak ada yang bisa beli rumah cash, rata-rata mortgage. Jadi, 99 tadi kita harus tempatkan konteksnya. Kalau di Indonesia, apakah betul itu relevan dengan kita? Jangan-jangan itu nggak relevan. Gitu. Nah, jadi tentu saja flexible working arrangement sendiri harus dimaknai apakah pekerjaan ini satu-satunya aktivitas buat kita. Apakah satu-satunya peran kita adalah sebagai pekerja. Kita punya peran sebagai ayah, punya peran sebagai anak, punya peran sebagai anggota masyarakat lain, dan punya peran sebagai makhluk yang harus beribadah juga sebetulnya. Dan the beauty dari harmoni adalah balance. Ya, the beauty of harmony adalah balance. Bukan berarti harus sama, jam kerja harus 12, jam tidur harus jam 12, tidak. Tapi proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Jika butuh waktu tidur 7 jam, menurut WHO, agar sehat mental, sehat fisik, dan lain sebagainya, minimum tidur itu harus 7 jam per hari. Dan kalau katanya orang yang tidur di bawah 7 jam itu mungkin punya risiko untuk mengalami hal-hal
gangguan psikologis lainnya, dan mungkin juga terkait dengan obesitasnya. Itu mungkin loh. Gitu. Nah, oleh karena itu, kembali lagi, kesan saya, pertama kita harus telaah apakah penerapan flexible working arrangement dengan menggunakan 99 itu cocok untuk Indonesia. Satu. Gitu ya. Yang kedua, kita maknai peran kita sehingga mungkin saja kita deal in case diterapkan, misal mungkin 99, mungkin 7-Eleven udah pada tutup kali ya Mbak Gita ya, 7-Eleven dari 7 ke 11 gitu ya. Udah tutup. Udah ya, mungkin 7-Eleven, mungkin berapa, itu kan hanya pemaknaan aja sebetulnya. Tapi cocok atau tidak, ya belum tahu. Kalau di orang 7-Eleven itu laku gitu. Kenapa? Karena biasanya toko itu buka jam 9 dan tutup jam 6 sore. Jadi dia ngambil pasar jam 7 2 jam, kemudian jam 6 ke atas sampai jam 11 malam. Di kita, toko kelontong kan 24 jam masih buka tuh gitu. Kios-kios yang warna-warna biru gitu kalau mau beli apa-apa masih ada. Pom bensin 24 jam dan lain sebagainya. Sehingga konteksnya kita harus lihat. Regulasi itu harus melihat tidak hanya aspek daripada proses bisnis, tapi harus melihat juga aspek sosial, aspek psikologis, dan aspek tadi sosiodemografiknya. Apakah cocok atau tidak? Gitu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Tapi saya yakin flexible working arrangement itu akan diterapkan terus. Ya, karena sudah terbiasa ya orang-orang kan. betul. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Izin bertanya Kang Aulia, saya adalah orang yang terbiasa untuk melaksanakan kegiatan atau beraktivitas secara interaktif dengan orang lain. Termasuk saat bekerja, di mana saya pribadi lebih prefer untuk melaksanakan WFO dan oke dengan mix WFH-WFO. Seiring dengan perkembangan pandemi yang menuntut full WFH, saya terkadang merasa sendiri, walaupun saya tetap berhubungan mungkin secara virtual ya, dengan rekan kerja atau orang lain. Dan terkadang hal ini buat saya stres. Gimana cara self-shifting yang tepat agar saya bisa lebih beradaptasi dan terbiasa dengan kondisi kesendirian ini? Terima kasih. Ya, baik. Pada saat dihadapkan pada situasi yang seperti ini, saya kira kita kembali ke trade-off. Kita tetap sehat mental, kita tetap sehat, tapi mental kita tidak sehat gitu ya, karena terus di rumah gitu. Atau ada regulasi-regulasi yang lain. Setahu saya, misalkan di kementerian di bawah institusi saya, surat edaran terkait dengan di kementerian kita memperbolehkan pengaturan untuk level 3 itu maksimum 50%. Orang bekerja dari kantor gitu. Nah, itu kembali lagi ke pimpinan sebetulnya. Kembali lagi ke pemegang kebijakan. Karena mau nggak mau, kita juga harus mempertimbangkan kesehatan mental daripada orang-orang yang ada di institusi kita. Oleh karena itu, kalau tadi ditanyakan bagaimana untuk menjaga sanity kita, untuk menjaga kewarasan saya gitu ya dalam tanda kutip ya di dunia yang tidak waras ini, saya kira apakah itu mutlak atau tidak? Kalau di kami diatur memang. Diatur paling tidak utilisasi ruangan, kehadiran itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi sebetulnya bisa bergiliran itu dilakukan. Jadi flexible working arrangement it doesn't necessarily means that you should be remote working ya. Jadi tidak datang ke kantor tidak. Tapi mungkin saja nanti rapatnya Zoom ya bisa-bisa saja, tapi rapatnya dari kantor sebetulnya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana cara mengatasinya? Ya mau nggak mau, kadang-kadang Mbak Anggita, kita itu nggak bisa diobati secara virtual. Mungkin melihat kemarin ada baru di blow up terkait dengan metaverse gitu kan.
Jadi ada dunia virtual di mana kita bisa beli rumah di sana, kita punya lahan di sana, tapi kitanya ada di sini dan menggunakan gadget atau menggunakan perangkat virtual. Tapi ternyata tetap saja keberadaan orang, sentuhan itu nggak tergantikan secara virtual. Iya nggak? Keberadaan orang ngobrol gitu, beda gitu. Mungkin Mbak Anggita pernah ngerasa ya, kalau 3 jam mantengin asesmen 3 jam gitu untuk jadi asesor tanpa henti melalui Zoom, dengan ketika bekerja barengan berdua paling tidak bertiga berempat gitu ya, menjadi asesor, itu rasa lelahnya tuh berbeda. Beda, Kang. Beda, karena kalau bertemu itu pas ngambil teh sambil bercanda, sambil ngobrolin apa kek gitu, sambil dan segala rupa. Ternyata kita itu memang tidak hanya hidup untuk bekerja, gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya bisa dilakukan pengaturan yang proporsional agar orang bisa, dan itu tidak memaksa, itu pilihan. Jadi kalau di kami yang punya komorbid, yang sakit itu tidak perlu ke kantor, tapi kalau yang sehat, dosis vaksin sudah full, apalagi sudah dapat booster, itu boleh melakukan pengaturan untuk datang ke kantor dengan proporsi maksimum di angka 50%. Itu lumayan untuk bisa menumbuhkan motivasi kembali. Gitu. Karena katanya bos di rumah lebih galak daripada bos di kantor. Jadi lebih stres kalau kerja di rumah ya. Oke, jadi boleh diatur ya. Mungkin kalau sudah mereda gitu ya, mungkin boleh diatur juga jadwal WFH WFO-nya supaya teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Titin Ferdina 925740. Pak, bagaimana caranya kita memiliki resiliensi yang kuat sehingga bisa menghindari mental burnout di tempat kerja yang sering menjadi problema semenjak pandemi hingga saat ini? Baik, baik Bu Titin ya. Jadi sebetulnya burnout itu kalau bisa dibilang itu merupakan titik akhir burnout itu. Orang sebelum burnout itu pasti sudah ada indikator-indikator bagaimana dia itu merasakan sesuatu dulu. Merasa tidak puas. Gitu. Jadi yang pertama misalkan Mbak Anggita ya, sebelum istilahnya gini, Mbak Anggita sebelum memutuskan berhenti menggunakan sesuatu, misalkan, itu pasti ada indikator tertentu dulu, benar kan? Contoh, misalnya Mbak Anggita itu langganan ke satu restoran. Sampai ke titik saya nggak akan pernah kembali lagi ke restoran ini, saya pergi. Itu pasti berproses kan? Pertama misal, datang ke situ ternyata pelayanan berbeda. Tidak ramah lagi. Atau yang kedua, datang ke situ, makanannya kok beda. Jadi biasanya respon yang pertama muncul sebelum burnout adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap sesuatu. Entah itu ketidakpuasan terhadap gaya atasan, entah itu ketidakpuasan terhadap beban kerja, entah itu ketidakpuasan terhadap pengaturan kerja, dan lain sebagainya. Biasanya yang muncul itu adalah ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan ini kemudian kalau tidak diselesaikan, itu akan menjadi bola salju. Ketidakpuasan kemudian akan muncul pengaruh ke performa yang berkurang, kemudian motivasi yang berkurang, akhirnya makna yang berkurang. Ketika hilang makna, ya sudah, orang akan berpikir ya saya burnout, saya udah nggak sanggup lagi. It is what it is ya, kita akan bilang bahwa ya maaf, saya akan resign, saya akan berhenti. Tapi menurut saya, sebetulnya itu bisa diolah. Karena orang sebelum burnout, itu pasti sudah memunculkan indikator-indikator itu. Jadi,
atasan atau pimpinan seharusnya sudah mendeteksi nih, ini anak ini atau tim kita yang ini, si bapak ini, si ibu ini biasanya begini kok nggak kayak biasanya ya gitu. Itu akan kelihatan. Jadi kalau bisa jangan sampai nunggu adanya atau munculnya burnout. Jadi silahkan diolah. Ya, jadi kalau pertanyaan Bu Titin tadi, bagaimana caranya untuk meningkatkan resiliensi? Yang pertama tadi Bu, deteksi ibu memiliki hambatannya di mana? Apakah ketidakpuasan terhadap sesuatunya? Apakah kekecewaan terhadap sesuatu? Atau apakah ada masalah panjang yang tidak terselesaikan? Karena burnout bisa saja itu karena frustrasi. Kebayang kan? Jadi karena keinginan yang tidak terpenuhi secara terus-menerus, frustrasi, akhirnya ya sudah selesai. Saya nggak akan ikut lagi. Gitu. Jadi burnout itu biasanya adalah muara dari proses yang tidak terolah dengan baik. Gitu ya, Mbak Anggita. Oke, terima kasih Kang Aul, menarik nih. Makin kesini makin menarik memang pertanyaannya. Oke, lanjut ke Makin tajam ya. Iya, makin tajam pertanyaannya. Dari Ita Royhatul Jannah, dan 50581, izin bertanya Kang Aul, kadang selama kami WFH ada berbagai persepsi dari anggota keluarga yang cenderung menganggap kita nggak bekerja layaknya di kantor dan belum aware akan kesehatan mental selama pandemi ini. Sehingga saat kita burnout, kita hanya menyimpan sendiri dan ini membuat tambah parah bergelut dengan pikiran kita sendiri. Gimana cara ngatasinnya ya Kang? Terima kasih. Baik. Artinya persepsi negatif itu apakah dianggap diberhentikan atau dianggap ini apa gitu ya. Dulu pernah loh, saya punya temennya itu dianggap punya tuyul. Karena diam aja di rumah tapi kaya raya. Ternyata dia memang programmer, kerjanya dari rumah gitu. Dan memang dia mengerjakan sesuatu untuk perusahaan-perusahaan. Artinya misalkan kalau nama Mbak Anggita 920300 misalkan, kalau di Google itu ketika nulis Anggita itu nggak muncul, maka bisa request ke dia bagaimana kalau klik Google Anggita, profil saya yang akan muncul pertama kali. Jadi searching engine optimizer, dia memang jagonya di situ. Ternyata kaya raya tuh untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi misalkan kalau ngetik beli pensil, itu yang keluar tuh merek itu gitu. Nah itu dia jagonya di situ. Nah ada yang nyangka dia itu kayak wah jangan-jangan dia kayaknya punya tuyul gitu ya atau apa punya punya lelembut gitu ya sehingga di rumah aja kok bisa kaya gitu. Nah apakah persepsi yang seperti itu kan gitu? Kalau persepsi yang seperti itu maka mau tidak mau kita bisa saja menginformasikan kepada orang-orang terdekat aja gitu kan. Karena nggak mungkin kan kita bikin pengumuman saya programmer kerja di rumah dan lain sebagainya, nggak mungkin gitu. Itu satu. Yang kedua, saran saya boleh untuk melakukan disclosure terhadap hal-hal yang bisa kita bagi dengan partner kita. Laki-laki itu suka gengsian biasanya sama kita. Jadi kalau ada masalah itu nggak ngomong sebetulnya. Ini saya baru nonton film The Sandcastle ya kemarin di Netflix. Dia laki-laki di medan perang itu sama aja rapuhnya kok, takut matinya sama gitu. Kangen sama rumahnya sama. Cuma kalau nelpon, dia teleponan ke orang yang ada di rumahnya, dia biasanya hanya memberitakan hal-hal yang tidak mengkhawatirkan aja. Gimana Irak gitu ya, gimana Afghanistan, oh, oke, fine, saya patroli kayak biasa aja. Padahal pengalaman sebelumnya dia hampir mati gitu ya karena tugas operasi dan lain sebagainya. Nah jadi kalau menurut saya nggak apa-apa kita sharing dengan partner kita. Ya pillow talks lah ya gitu. Kalau bahasanya ya sambil tiduran, sambil ngobrol, aduh kok saya dikasih beban lumayan besar ya, jadi begini gitu. Paling tidak mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri
itu akan membuat orang paham. Daripada Bapak tidak mengeluarkan, tapi kemudian jadi marah-marah ke semua anggota keluarga. Orang kan bingung. Jangan-jangan nih orang stres nih kerja di rumah terus. Padahal bukan karena kerja di rumahnya, tapi karena lagi ada beban, tapi nggak dikeluarkan. Tapi kalau ngomong, sebetulnya kan paling tidak ngerti kan. Coba kalau Mbak Anggita misalkan, partnernya bilang begitu, aduh saya lagi dikasih beban yang sangat besar. Tapi misalkan dia tuh programmer, Mbak Anggita psikologi basisnya, asesor. Kan nggak bisa ngebantuin coding, bener nggak? Iya, nggak bisa. Yang dilakukan apa? Menghibur. Menghibur. Atau enggak bilang begini, oke, kamu butuh waktu berapa lama lagi ngerjainnya gitu. Sok aku bantuin. Nanti aku siapin makannya, aku siapin ini, kamu kerjain dulu aja yang tenang. Daripada kita nggak ngomong dan keluarga yang lain punya pandangan dan pemikiran yang berbeda. Saya memilih itu, Mbak Anggita ya. Jadi untuk mencegah hal tersebut, jangan ada miskomunikasi. Sudah mah pandemi ini susah, jangan ditambah kesusahan dengan miskomunikasi. Gitu ya. Jadi sampaikan aja secara proporsional bahwa saya lagi dapat beban ini sehingga saya harus bisa menyelesaikan ini. Gitu. Mungkin begitu Mbak Gita. Oke, terima kasih Kang. Emang di era pandemi ini keterbukaan informasi ya, komunikasi ya antar yang terdekat bisa keluarga, kemudian bisa teman dekat itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan harus kompak ya Mbak Gita ya, harus satu tim. Ya. Jadi kalau suami sama istri harus satu tim. Termasuk juga misalkan ya contoh saya sama istri ya mau nggak mau satu tim. Istri saya bekerja juga. Jadi pagi-pagi kita bagi. Anak kita 3, mau gimana? Bagi-bagi dong. Yang saya mandiin yang besar udah bisa mandi sendiri, yang kedua, yang ketiga saya nyiapin sarapan untuk yang satu dan kedua dan lain. Itu menurut saya kalau kita nggak komunikasikan burn out nanti. Betul. Jadi mau nggak mau harus kompak gitu. Harus satu tim gitu. Harus disampaikan dengan baik. Satu anak aja pagi-pagi riwah gitu, apalagi 3 dikenal. Belum 3 ya Mbak Gita ya? Belum 3 Kang Aul. Harus cobain 3. Waduh, insya Allah Kang didoain. Oke, ini pertanyaan lagi dari Almira Putri Aulia. Di masa pandemi seperti ini, seperti yang disebutkan tadi, banyak hal yang perlu time management yang ketat. Namun seringkali selain waktu yang 24/7, banyak sekali rapat atau pelatihan yang berjalan berbarengan. Jadi mesti multi-device gitu ya, satu waktu multi-device. Sering dalam sekali waktu melakukan 4 meeting sekaligus dengan berbagai topik ya dan harus aktif. Bagaimana tanggapan Kang Aul tentang hal itu dan memanage time-nya dengan lebih baik? Bagaimana caranya untuk mental health yang lebih baik juga? Baik, kalau saya memilih biasanya untuk menyampaikan secara jujur. Artinya, saya akan sampaikan bahwa saya harus memilih. Saya di 1 dan 2 mungkin hanya akan monitor saja. Saya hanya bisa untuk mengoptimalkan di sini dan di sini. Karena mau nggak mau, kepala kita itu satu gitu ya. Meskipun kita bisa terstimulasi dengan banyak hal, tapi Mbak Anggita ya tadi ya, kita nggak mungkin lah gitu split dengan berbagai hal gitu. Jadi kalau saya memilih untuk menyampaikan bahwa pada saat ini saya harus mengikuti 4 meeting dan keempat-empatnya harus ada saya, namun saya izin untuk monitor saja untuk yang 1, 2 karena saya harus memberikan presentasi di meeting 1 dan 2. Saya memilih pertama untuk disclose, menyampaikan apa adanya. Itu satu ya Mbak Gita ya. Cuma yang kedua memang sulit ya kalau ya maaf ya, kalau kita ini ada di rantai makanan terbawah. Kan siklusnya gitu kan, siklus rantai makanan itu kan kalau yang atas ya meetingnya mungkin
bisa ngomong kayak gitu. Tapi ketika kita di rantai makanan yang paling bawah, ya mau nggak mau gimana gitu kan. Nah kalau menurut saya, hemat saya, mau nggak mau ya tetap harus disampaikan ke atasan langsung. Bahwa kita sedang melakukan, menurut saya gini, kalau 2 oke lah gitu. Kalau 2 oke lah gitu. Tapi kalau udah 3, 4 device, itu menurut saya pernah nyoba ya, nggak bisa saya. Kalau 2 device masih oke lah. Yang satu dengerin, yang satu saya ngomong untuk ini saya masih oke gitu. 2 device. Tapi kalau 3 dan 4 itu agak susah. Jadi daripada kita bohong, lebih baik kita menyampaikan bahwa situasinya adalah seperti ini, komunikasikan ke atasan langsungnya. Saya kira itu lebih gentle dan lebih objektif ya. Daripada nanti kita nggak optimal di semuanya gitu. Mungkin gitu ya, Mbak Anggita. Oke, terima kasih Kang Aul. Bener banget. Udah 3-4 itu udah nggak fokus itu. Telinganya 2 soalnya. Iya betul. Kanan dan kiri. Oke, ini lanjut ke selanjutnya. Terkait dengan rule 21/90. Mungkin kalau saya tadi sekilas googling 21/90 itu, jadi hanya 21 hari itu bisa, dengan 21 hari itu akan membuat kebiasaan baru. Kalau 90 hari itu bisa menjadi lifestyle permanen atau suatu hal yang permanen lah. Ini relevan terhadap FWA, maksudnya WFO dan WFH ini sudah bisa menjadi work style di waktu yang akan datang atau pandemi selesai. Bagaimana tanggapan Kang Aul? Ya, saya kira kita sudah terbiasa semua ya, sudah 2 tahun berjalan ya. Jadi waktu 3 minggu kita udah kelewatin sebetulnya. Gitu. Jadi memang ada salah satu referensi yang mengatakan jika 21 hari berturut-turut, kemudian kita misalkan diet habit ya Mbak Anggita ya, misalkan merubah pola makan dalam 21 hari berturut, maka kemungkinan itu bisa persisten. Mungkin gitu. Tapi saya kira sekarang kita sudah melewati masa itu. Seharusnya masa kita ini adalah sudah ada di masa acceptance. Jadi kalau dibaca ada teori Kubler-Ross itu adalah bagaimana sikap ketika seseorang menghadapi situasi atau bencana tertentu kepada diri kita. Jadi yang pertama, misalkan Mbak Anggita dikasih sesuatu cobaan gitu ya, misalkan dikasih sesuatu musibah gitu. Yang pertama itu, kata Kubler-Ross, manusia itu lazimnya itu denial atau menyangkal. Misalkan ada perempuan diputusin tiba-tiba sama pacarnya tanpa sebab, maka yang pertama reaksinya adalah denial. Ah nggak mungkin, ini April Mop kali ya, tapi kok Februari ya? Gimana mungkin gitu kan? Mungkin dia bercanda aja atau dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah denial. Demikian juga pada saat pandemi. Saya mungkin pernah sharing juga di Telkom ya. Jadi pada waktu itu saya dituntut harus pulang dari Jerman karena border mau ditutup. Jadi tepat di bulan Maret tahun 2020 saya datang ke Jakarta, itu besoknya langsung ditutup border. Gitu ya. Nah, jadi pertama itu denial. Orang itu berpikir bahwa apakah benar nggak sih ada pandemi? Apakah benar nggak sih sesuatu yang membahayakan gitu? Nah, yang kedua, respon setelah denial itu biasanya orang marah. Jadi setelah orang denial, biasanya orang marah. Gara-gara si A, gara-gara si B gitu, gara-gara si C gitu. Ini jadi kayak gini gitu. Kemudian fase yang ketiga setelah orang denial, menyangkal, kemudian yang kedua orang marah, yang ketiga biasanya itu bargaining. Bargaining itu gini, kalau aja nggak kayak gini, saya mau deh gini gitu. Kalau aja nggak kayak gini, atau kasihlah segini, saya mau deh kayak gini gitu. Itu bargaining. Fase yang keempat adalah fase depresi biasanya, atau fase kesedihan. Di mana, aduh beneran nih pandemi,
Jadi nggak ada yang ngasih project, nggak ada yang apa dan lain sebagainya, pekerjaan, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa kongko-kongko dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada fase yang namanya fase depression. Dan menurut Kubler-Ross, fase terakhir itu adalah acceptance, penerimaan. Jadi kalau saya lebih memilih untuk menggunakan teori ini dalam melihat bagaimana orang menyesuaikan dengan pandemi. Dia pertama menyangkal, dia kemudian marah dengan situasi ini, kemudian dia mulai bargaining itu kan dengan scrolling, dengan ngeliat, waduh berapa. Dulu itu kan pertama pandemi di bulan Maret, saya yakin setiap orang itu lihat data statistik, benar nggak? Berapa orang yang terkonfirmasi terus saja tiap hari gitu. Kemudian setelah itu fase sedih. Aduh sedih banget ya, ini yang paling sedih itu, saya inget tuh ya, yang paling sedih itu Lebaran pertama. Di bulan Juni itu sedih banget tuh, Juni 2020, aduh sedih banget. Nggak ada sholat Id, nggak ada segala rupa, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak ada baju sarimbit lagi gitu, udah bikin gitu, nggak dipakai, udah pokoknya. Dan akhirnya acceptance. Lebaran kedua kemarin, Mbak Anggita fine-fine aja kan? Gitu, nggak jadi masalah kan? Karena sudah terbiasa. Jadi kalau saya lihat, memang kita ini sudah ada di fase acceptance, sudah di fase menerima, tinggal bagaimana kita hidup berdampingan. Contohnya beberapa negara besar, itu Prancis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, itu sudah mengatakan kita hidup berdampingan saja sih dengan COVID gitu. Karena the show must go on, hidup terus, kuliah tetap, pekerja tetap, dan lain sebagainya, beraktivitas, belanja, dan segala rupa tetap harus gitu. Kita sudah berdampingan aja, tapi kalau ada yang sakit ya sudah dirawat. Dan lain sebagainya. Mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, terima kasih. Kang Aul, ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan lagi ya. Ini gabungan sih, ada beberapa yang punya pertanyaan yang sama. Gimana Kang Aul, misalnya kita ada di satu kondisi di mana kita tinggal atau bekerja bersama dengan otoritas ya, baik itu atasan atau orang tua gitu ya, yang kita anggap agak toksik nih, yang nggak bagus untuk mental kita gitu ya. Gimana kita bisa sedangkan kita kalau untuk keluar dari situasi itu, which is misalnya resign atau pindah rumah, itu dalam kondisi sekarang itu tidak memungkinkan gitu. Sedangkan di kondisi pandemi ini mungkin kita harus banyak berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Gimana nih Kang Aul untuk mengatasi problem-problem seperti itu? Oke, ini kemarin-kemarin baru populer ya, terkait dengan toxic relationship ya. Dan ini artinya toxic itu nggak bagus atau memiliki dampak negatif ke kitanya, mungkin gitu ya Mbak, gitu ya. Entah itu bos, entah itu mertua gitu. Mungkin ya orang tua atau pasangan mungkin gitu ya. Baik, jadi gini Mbak Gita. Pada dasarnya kita memang harus mengakui kalau misalkan kita tidak nyaman atau kalau kita memang merasa ada yang mengganggu kita karena tidak sesuai dengan persepsi atau value kita. Misalkan bos yang biasa ngomong kasar itu ada biasanya, dan itu nggak lazim aja, nggak kena aja sama kita gitu. Itu boleh kita sampaikan. Cuma ada teori yang mengatakan begini Mbak Gita. Kalau kita menghadapi sesuatu, pilihan kita itu bisa dua dalam menyelesaikan masalahnya. Apakah kita berfokus pada problem, ya, problem fokus, atau kita berfokus pada emosi kita, emotion focus. Contohnya, kalau yang toksik itu bos kita tidak bisa mengganti bos kita, atau kita tidak bisa keluar dari pekerjaan ini karena kita tulang punggung keluarga, dan kita nggak tahu mau kerja di mana lagi. Nggak mungkin kita menyelesaikan masalah dengan problem fokus. Jadi yang harus kita lakukan, atau yang paling bisa kita lakukan adalah emotional focus. Emotional focus itu banyak sebetulnya caranya.
apakah kita akan dalam tanda kutip ya gratitude, bersyukur. Kayaknya saya lagi dikasih ujian nih. Lagi dites mental nih gitu. Ya nggak apa-apalah. Beberapa tahun lagi juga dia pensiun. Itu kan dalam artian dia lagi melakukan regulasi yang berfokus pada emosinya dia. Menenangkan diri, kemudian dia relaksasi, atau enggak, oke lah, saya kalau gitu saya ikut olahraga. Saya mau ikut Thai boxing misalnya. Mang Gita karena kesel sama bosnya, pulang kerja Thai boxing dulu gitu ya. Mukulin sansak, pulang enak lagi gitu, kerja santai lagi gitu. Kenapa? Karena terlampiaskan emosi negatifnya. Mungkin saja begitu. Nah, oleh karena itu, yang kedua, itu bisa saja problem fokus. Kalau problem fokus, berarti tangan kita itu mampu merubah keadaan atau mampu melakukan sesuatu. Contohnya kalau yang menjadi masalah itu adalah batu, batu itu bisa kita gulingkan karena ngalangin, ya kita singkirkan dengan tangan kita. Gitu. Nah, jadi terkait dengan yang namanya toxic tadi, toxic environment, memang seyogianya tidak dipertahankan. Karena lambat laun itu akan mengganggu kesejahteraan kita. Tapi kita harus ukur solusi mana yang paling mungkin untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang. Artinya gini Mang Gita, kalau tinggal di rumah mertua, misal nggak tahan, ya rajin-rajin nabung dong. Dalam 2 tahun misalkan oke lah 2 tahun saya berfokus pada emosi. Oke, saya sabar, tapi 2 tahun saya harus beli rumah baru. Atau saya harus pindah ke rumah. Itu yang tadinya emosional fokus berubah menjadi problem fokus. Kebayang nggak? Kalau sekarang belum punya apa-apa, rumah belum punya, tapi mau minggat, ya mau kemana gitu. Itu solusi yang bukan solusi yang terbaik. Jadi tadi saya bilang respon kita harus respon yang terukur dan memang sesuai dengan konteksnya. Bisa saja untuk sementara menghadapi yang toksik seperti itu, kita berfokus pada emosi dulu. Entah itu bersabar, entah kita melakukan aktivitas, entah kita melakukan pelatihan diri untuk bisa lebih anger management, untuk bisa lebih manajemen stres, dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa dilakukan. Tapi tentu itu tidak menyelesaikan objek yang menjadi masalahnya. Harus ada solusi lain. Gitu ya Mbak Gita ya. Jadi mungkin sekarang bisa ya berfokus pada emosi dulu nih untuk penyelesaiannya, tapi tetap dipikirkan problem fokus copingnya nanti untuk mengatasi real problemnya harus seperti apa. Mungkin nggak bisa sekarang, harus menunggu dulu, harus yang kata tadi ya, kalau misalnya kondisinya di keuangan ya mungkin harus nabung dulu, baru bisa keluar dari situasi tertentu tersebut. Oke, ini saya akan bacakan satu pertanyaan lagi. Mohon maaf kalau ada yang tidak terbaca, karena ini sejujurnya banyak banget. Ini ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan bagaimana mengatasi ketakutan yang berlebihan dengan pandemi ini. Mungkin ada kiat-kiatnya Kang Aul, seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pada waktu bulan Maret 2020, memang saya pun punya ketakutan yang agak berlebihan. Karena apa? Karena belum tahu. Waktu itu saya pulang ke Indonesia, itu PCR itu masih di harga 3 jutaan, Mang, gitu. Waduh, ini PCR di angka 2,5 juta sampai 3 juta per kali PCR. Kenapa? Karena nggak ada barangnya. Udah gitu yang kedua, kita pun masih bingung, ini gimana caranya? Makanya cara-cara penanganan itu beda-beda kan, berubah dan lain sebagainya. Maka semakin tidak tentu. Maka dari itu saya sangat hati-hati sekali. Saya scroll statistik, saya lihat bagaimana cara dan lain sebagainya. Itu menimbulkan adanya kecemasan yang berlebihan pada diri saya.
Tapi kemudian setelah tahu gitu ya, setelah lebih paham dan lain sebagainya, ternyata saya bisa meregulasi itu dengan baik. Jadi syaratnya yang namanya berlebihan itu selalu tidak baik. Contohnya berlebihan itu misalkan kalau nyemprotin ke tangan untuk 1 kali untuk hand sanitizer nggak jadi masalah. Kalau cuci tangan sekali ya nggak jadi masalah. Teratur ya nggak jadi masalah. Tapi kalau harus berpuluh-puluh kali itu menjadi obsesif dan kompulsif, itu jadi masalah. Itu menjadi berlebihan. Ya, demikian juga dengan beberapa hal yang kita rasa bahwa kita harus hati-hati dalam pandemi ini. Jadi kalau saya biasanya resepnya agar tidak berlebihan, itu saya harus tahu persis Mbak Anggita. Jadi contohnya gini, kalau Mbak Anggita saya minta ke daerah, Mbak Anggita nanti akan ditempatkan oleh Telkom ke daerah Cidaun. Cemas nggak? Kalau sekarang mungkin ya. Iya. Kalau misalkan dibilang Cidaun Cianjur, kan di kepalanya waduh Cianjur 1,5 jam lewat Cipatat sampai, padahal Cidaun itu nanti dari Cianjur terus Masuk gitu, lagi ya Kang. dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saya kasih orientasi Mbak Gita, sebelum Mbak Gita ditempatkan di sana, yuk kita field trip yuk ke sana gitu untuk melihat oh begini, oh ternyata masih ada toilet gitu ya, oh ternyata masih ada ini dan lain sebagainya. Sikap mental kita pun berbeda, kecemasannya akan berbeda. Jadi biasanya kalau saya menyarankan cari tahu dulu dengan situasinya. Karena semakin kita memahami dengan baik, itu akan membuat kita lebih tenang. Contohnya ketika kita mau presentasi, saya tuh misalkan kalau mau presentasi di seminar, internasional seminar pertama kali misalkan, biasanya saya sehari sebelumnya lihat, walaupun saya kan biasanya sehari sebelumnya udah datang tuh, ruangannya di mana, oh posisi duduknya begitu, mimbarnya bagaimana, nanti mikrofonnya ada di mana dan lain sebagainya. Pengetahuan itu membuat saya lebih tenang pada saat saya harus presentasi. Nah, demikian juga dengan pandemi. Saya kira masyarakat kita sudah teredukasi dengan baik sekarang. Jadi yang membuat kita berlebihan itu karena ada aktivitas yang berlebihan juga. Hasil riset saya yang juga pernah disampaikan, yaitu jika kita terlalu banyak melakukan akses terhadap informasi, itu juga akan menambah kecemasan. Jadi lakukan pencarian informasi pertama dari sumber yang terpercaya. Yang kedua itu dari tadi ya dari sumber yang terpercaya. Yang kedua adalah jumlahnya atau frekuensinya jangan terlalu banyak. Cukup kita kalau mau ngecek statistik ya sekali aja, misalkan pas mau tidur kita lihat misalkan di Detikcom atau di mana perkembangan Omikron sekarang, udah gitu oh segitu ya, oke cukup. Nggak perlu harus melihat lagi dan terus diulang dan lain sebagainya. Karena biasanya overthinking itu punya sumber dari overacting. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan itu mengakibatkan kita punya pemikiran yang over antisipasi juga. Jadi diproporsionalkan saja menurut saya. Karena tadi ya Mbak Gita ya, kita akan hidup berdampingan nantinya. Yang akan shifting dari pandemi menuju endemi. Menjadi bahkan kita punya sikap mental bahwa penyakit ini akan ada dengan kita selamanya di sini. Seperti halnya TBC. Mbak Anggita takut nggak sekarang sama TBC? Sekarang ya Biasa aja kan dengar TBC kan? Biasa Zaman aja. dulu orang kena TBC meninggal. Ya. Pengobatannya 6 bulan itu harus berturut-turut. Dan minum obat selama 6 bulan di jam yang sama, sehari 2 kali, jam 6 sama jam 6, terus misalkan kita nggak boleh berhenti. Kalau berhenti atau ada yang terinterupsi, itu harus diulang. Misal gitu ya,
Semakin kita tahu cara pengobatan, dampak, tempat referral, dan lain sebagainya, semakin kita tenang. Benar kan? Gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu cara untuk membuat kita lebih tenang, yaitu untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan proporsional dalam bertindak atau menyikapi sesuatu hal. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Kang Aul untuk semua pemaparan dan jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Mohon maaf bagi ada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa dibacakan sekarang, mungkin bisa di lain waktu karena ini sudah di penghujung acaranya. Sebelum diskusi ini berakhir, saya izin menyimpulkan beberapa hal tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Aul. Yang pertama yang tadi saya catat itu bahwa kesejahteraan atau well-being kita itu adalah pilihan kita. Kita yang mengontrol, kita yang punya kontrol atas pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Kemudian tiap pilihan dan cara pandang itu menentukan kondisi kesehatan mental kita. Dan faktor resiliensi itu adalah faktor di dalam diri kita yang penting untuk menghadapi segala tantangan di hadapan kita termasuk era pandemi ini. Oke, sekedar mengingatkan juga Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan link feedback di chat Zoom yang bisa Bapak Ibu isi. Nah, ini sangat bermanfaat untuk improvement kami ke depan dan juga Bapak Ibu bisa memberikan saran. Telkomers ini bisa memberikan saran terkait topik apa nih yang pengen dibawakan ke event selanjutnya. Nah, selain itu sesuai janji di awal, kita akan memilih penanya yang kita apresiasi dengan saldo link aja. Tadinya sih saya nyebutin ada 3, tapi kata panitia karena banyak antusias, jadi nambah jadi 5. Nah, ini tolong diperhatikan ya, nanti kalau kesebut namanya boleh tolong japri Mbak Hervina atau panitia di chat Zoom. Untuk 5 pertanyaan terbaik adalah 1 Mbak Andin Ayu, kemudian Mbak Raya Ambara 930405, kemudian Mas Aditya 980077, Mbak Titin Ferdina 925740, dan Mbak Ita Royhatul Jannah 950581. Nah, silakan bagi yang disebutkan namanya bisa menghubungi Japri, chat Japri aja di Zoom ke panitia untuk ke Mbak Hervina. Oke, bagi rekan-rekan Telkomers juga yang masih membutuhkan layanan konseling dan coaching, mungkin ya yang tadi tidak terbaca dan mengganjal gitu ya permasalahannya atau concern-concernnya, supaya bisa punya private discussion juga dengan para ahli, itu bisa kita punya program namanya With You. Bapak Ibu Telkomers bisa mendaftar di Diarium, telepon ke 1550305 atau WA juga bisa ke 08 11 1900 305. Oke, kalau dari saya, terima kasih Bapak Ibu Telkomers. Saya kembalikan lagi spotlight Zoom-nya kepada MC kita hari ini. Mbak Aza, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggita, Kang Aul atas paparan dan diskusinya ya. Sebelum menutup, mungkin diingatkan kembali untuk mengisi feedback webinar ya pada link yang tertera supaya panitia dapat masukan untuk tema webinar FWA seri selanjutnya. Lalu, Bapak Ibu, tadi kalau Aci punya program With You untuk konsultasi, ya Telkom juga punya. Nah, kami itu bisa melakukan juga konsultasi psikologis melalui aplikasi Yakes Mobile atau call center di 1500022. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mari ikuti lagi kembali webinar FWA seri selanjutnya. Dan juga ada webinar kesehatan yang diadakan secara rutin oleh Yakes Telkom. Saya Azza Maulidia, mewakili panitia, berterima kasih kepada HC Technology, MPPO Analytics, Yakes Telkom, Assessment Center Indonesia, Telkom Corporate University, Living in Telkom, dan Sri Kandi Telkom Group yang mengelola kegiatan webinar ini. Mohon maaf apabila ada perkataan serta perbuatan yang kurang menyenangkan.
Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aulia. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Aulia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aul. Undur diri Pak. Sehat selalu Bapak Ibu.